Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devita Amalia Koirunisa dari Radiologi A mau menjelaskan tentang materi terminologi kependudukan. Pengertian demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk atau dengan kata lain segala hal ihwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut seperti kelahiran, kematian, migrasi sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dengan kematian dalam suatu tahun disebut pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhannya dinyatakan dalam per 1000. Yang kedua, pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami diperoleh dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi atau migrasi masuk dengan emigrasi atau migrasi keluar. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan total adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian ditambahkan dengan selisih dari pertumbuhan non-alami. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Yang ketiga, perpindahan migrasi. Sumber-sumber data demografis. Yang pertama adalah sensus penduduk, yang kedua registrasi penduduk, yang ketiga survei penduduk. Sumber lain seperti catatan-catatan atau dokumen-dokumen pada instansi-instansi pemerintah. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan resiko ketergantungan. Yang pertama, komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Ada piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, piramida penduduk tua. Yang kedua, penduduk menurut angkatan kerja. Yang dimaksud angkatan kerja yakni mereka yang bekerja, mereka yang tidak bekerja tetapi sudah siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga yaitu komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk usia yang produktif. Penggolongan penduduk berdasarkan Indische Staatsregeling tahun 1927. Yang pertama, golongan Eropa. Yang termasuk golongan ini adalah bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda tetapi orang yang asalnya dari Eropa. Bangsa Jepang, orang yang berasal dari negara lain yang keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda atau Amerika, Australia, dan Amerika Selatan, dan keturunan dari mereka yang di atas. Yang kedua yaitu golongan timur asing. Yang termasuk golongan ini adalah golongan Cina, golongan timur asing yang bukan Cina yaitu Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. Golongan bumi putra. Yang termasuk golongan bumi putra ini adalah orang-orang asli Indonesia serta keturunan yang tidak termasuk golongan lain. Orang-orang yang semula termasuk golongan lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dan golongan asli Indonesia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.